pemirsa, saya Anita Dewi kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Wisuda Putra Putri Terbaik Bangsa. Dan pada kesempatan ini POD TV Indonesia mempersembahkan ini wisuda dari Institut Sains and Teknologi dari Al-Kamal. Dan saya juga nantinya akan berbincang dengan para narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Rektor, juga ada juga Bapak Faisal Safa, dan di sini juga ada alumninya. Kita akan berbincang seputar informasi dari Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut di sini yang terhormat Bapak Rektor ISTA, yaitu Insinyur Esa Haruman Wiratmaja, MSc ING, PhD IPU. Dan selanjutnya ada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Yuli, yaitu Insinyur Faisal Safa, ST, MSc IPU, ACPE. Dan selanjutnya di sini ada yang terhormat juga, yaitu Ketua Alumni dari ISTA, yaitu Roy Wangintan. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, boleh saya memulai perbincangan kali ini dengan Bapak Rektor dulu ya? Baik Pak Rektor, seperti kita tahu nih ya Pak ya, bahwa dunia teknologi ini kan di dunia industri itu sangat dicari Pak, apalagi nanti di dunia pekerjaan ya. Lulusan-lulusan dari ISTA mungkin, ini pasti kan sudah banyak yang jadi orang nih Pak. Untuk selanjutnya, biar lebih banyak lagi nih calon-calon mahasiswa yang tertarik untuk masuk ISTA, saya pengen tanya sama Bapak nih, apa sih Pak yang mendasari ISTA harus bangkit untuk perubahan dan transformasi ke arah depan? Baik, terima kasih pertanyaan yang baik sekali ya. ISTA itu berdiri tahun 1989 dengan sejarah yang cukup panjang ya, dan didirikan oleh Bapak Bangsa saat itu. Bahkan itu Pak Soeharto, Presiden, Pak Sudarmono dan lain-lainnya. Namun di dalam perjalanannya ISTA ini ya, tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Apalagi pada akhir tahun 2000-an itu memasuki era digital. Dan sekarang kita berada di era masyarakat disruptif 5.0. Nah, yang mendasari kenapa kita harus berubah. Jadi kultur yang tidak produktif, paradigma pendidikan tinggi yang sudah obsolet, dan implementasi dari pendidikan tinggi di masa lalu, khususnya di kami, itu sudah tidak bisa lagi keep up dengan kebutuhan global saat ini. Jadi itu yang mendasari. Jadi itu ya Pak yang mendasari ya Pak. Nah Bapak, untuk hal-hal apa saja nih Pak yang dilakukan oleh ISTA dalam menyongsong perubahan tersebut? Hal-hal yang sangat esensial untuk dilakukan di ISTA ini. Karena saya masuk di ISTA baru 3 bulan. Dengan rekor yang panjang 38 tahun di dunia pendidikan tinggi. Baik di tingkat nasional ya, maupun di sekitar negara kita di ASEAN. Jadi saya melihat bahwa yang harus diperbaiki di Institut Sains dan Teknologi sebetulnya bukannya ISTA saja, banyak perguruan tinggi di kita ini yang jumlahnya begitu besar, 3.000-an lebih perguruan tinggi ya swasta yang ada di Indonesia. Jadi yang harus diperbaiki Bapak, yaitu tadi cara melihat bagaimana pendidikan tinggi yang dibutuhkan. Nah, untuk itu kami harus merubah ya dengan melakukan suatu peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kami saat ini sedang melakukan peremajaan
kami sedang melakukan rekrutmen dari dosen-dosen yang hanya terbaik yang akan kami lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami harus merubah, merevisi dari sistem pembelajaran kurikulum. Kita tahu di era global ini sebetulnya nanti mungkin diteruskan oleh Pak Faisal ya. Kita mengimplementasikan proses pengajaran dengan outcome based education, dengan kurikulum yang adaptif di era digital ini, dan itu akan kami lakukan di ISTA ini. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Rektor. Nah, ini untuk tidak terlepas dari tema kita bahwa era baru kebangkitan ISTA melalui perubahan paradigma pendidikan tinggi serta transformasi kultural dan juga pelayanan akademik. Nah, saya akan beralih pertanyaan nih kepada Bapak Insinyur Faisal Safa. Pak, apa sih Pak yang menjadi harapan dari International University Liaison Indonesia dengan menggandeng ISTA sebagai sesama perguruan tinggi, Pak? Ya, yang pertama kita punya satu platform sama-sama bicara sains dan teknologi. Nah, IULI ini kan didirikan almost 8 tahun lalu oleh Pak Ilham Habibie dengan partner-partner dari Jerman untuk bisa menjadi sebuah perguruan tinggi yang mengeluarkan satu lulusan yang go internasional berbasis IPTEK dan IMTAK. Jadi platformnya sama nih, ya, karena kesamaan spirit maka tidak ada alasan untuk kita tidak menggandeng ISTA sama-sama menuju go global. Nah, di kami mostly memang di engineering study program. ISTA apalagi kan namanya sudah institut, pasti sains teknologi semua isinya. Nah, di kami tidak hanya sains teknologi, tapi kita juga ada yang non STEM, ada international relation, ada management 4.0, ada perhotelan, dan saya pikir ini akan menjadi scale up apabila ISTA akan berevolusi menjadi sebuah universitas yang memang tidak hanya sains dan teknologi, tapi yang non STEM-nya juga akan menjadi sebuah bagian daripada studi program. Sehingga harapan kita dengan ISTA, kita pertama kita menjadi sebuah perguruan tinggi yang strong, kita menjadi kuat karena bergabung harusnya nggak jadi lemah kan. Kemudian kita memiliki satu akselerasi pertumbuhan, terutama pertumbuhan di student body. Nah, student body kan dipersyaratkan oleh pemerintah kan di 4.000 numbersnya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencapai itu bersama. Dan kita punya international class. Nah, kita nggak punya national class-nya nih. Nah, national class-nya ada di ISTA. Jadi saya pikir ini nanti semua dua kanal ini akan memiliki satu lokomotif ya, di yang rektornya akan bersatu, satu rektor gitu. Kemudian lokomotifnya bergandengan antara national class dengan national class, international class. Nah, ini semua akan bisa dinikmati oleh masyarakat yang terjangkau dalam biaya pendidikan. Saya pikir itu yang harus diciptakan dan dihasilkan konkret oleh penggabungan atau penyatuan dua perguruan tinggi. Luar biasa sekali ya programnya. Baik Bapak, selanjutnya nih, seperti apa sih langkah ke depannya IULI dengan ISTA untuk bersinergi dalam memajukan SDM melalui pendidikan? Iya, sinergi kami dengan ISTA tentunya sudah berjalan di masing-masing. Kemudian nanti dengan terjadinya kolaborasi dalam bentuk satu institusi, satu yayasan, kanal internasional yang sudah kami kembangkan ini bisa dinikmati juga oleh mahasiswa ISTA yang nasional. Begitu juga kita bisa membuka program untuk kelas nasional ya, yang hari ini ISTA sudah lakukan beberapa tahun lalu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penyatuan dua yayasan ya, dua perguruan tinggi, tentu kita akan menjadi perguruan tinggi yang unggul. Tadi Pak Rektor sudah katakan bahwa kita niatnya adalah membesarkan semuanya. Jadi together forever we can scale up menjadi the world class university. Jadi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri karena di Indonesia pun sudah disediakan di Indonesia, ya. It's already to have your menu.
Oke, ini kayaknya udah gak sabar nih pengen ditanya nih Bapak yang di sebelah sana alumni dari ISTA. Bagaimana boleh sharing pengalamannya selama ini gimana? Atau kesibukannya saat ini apa dulu deh, boleh dimulai dulu. Terima kasih Mbak. Perkenalkan Pak Rektor Iya. dan Bapak dari Kadin, saya Roy Wangintan. Kebetulan saya diamanahkan kemarin 1 tahun itu sebagai Ketua Ikatan Alumni Institut Sains dan Teknologi Alkamal. Kebetulan saya terpilih Desember 2021 ya, seperti itu. Jadi memang pemilihannya itu saya sebagai Ketua Ikatan Alumni yang keempat. Jadi sebelum saya ini teman-teman dari alumni memang sudah membentuk Ikatan Alumni yang betul-betul berkontribusi terhadap alma maternya, terhadap kampus, terhadap institusi supaya saling bahu-membahu membesarkan institusi dalam hal ini Institut Sains dan Teknologi Alkamal. Lalu kemudian terkait dengan aktivitas saya sekarang ini, kebetulan saya sekarang lagi ngambil program doktoral di PSL, Studi Lingkungan di Institut Pertanian Bogor. Saya juga sebagai dosen juga, dan saya juga sebagai seorang pengusaha juga, dan sekarang juga aktif di Kadin dan di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI bidang perhubungan dan BUMN. Jadi memang ketika saya terpilih pada saat itu mungkin Pak Rektor sekarang belum sempat bertemu karena masing-masing Pak Rektor juga sibuk, saya pun punya aktivitas sendiri, jadi kita sibuk. Kita punya program kolaborasi, dalam hal ini program kolaborasi dengan Institut Sains dan Teknologi Alkamal dengan beberapa lembaga, dalam hal ini BUMN dan beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Ini fungsinya apa? Ini adalah fungsinya elaborasi dan kolaborasi antara kami alumni yang pernah mengenyam pendidikan di Alkamal dengan institusi-institusi yang ada di luar. Memang saat ini kita sudah bekerja sama dengan, izin Pak Rektor sekalian saya melaporkan Pak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan PGN, lalu kemudian dengan Pertamina, lalu kemudian kita juga dengan RNI. Jadi memang kebetulan saya di BUMN, jadi kita yang dekat-dekat saja gitu loh. Jadi supaya kita bisa langsung yang dibutuhkan sekarang itu adalah collaborative action. Jadi aksi dari kolaborasi itu harus aktual dan bermanfaat buat institusi, alumni, dan warga Alkamal dalam konteks yang keseluruhan. Seperti itu Mbak. Baik, jadi sangat solid sekali ya dari alumni ini ikatannya. Boleh saya beralih lagi ke Bapak Rektor ya, pertanyaannya. Pak, untuk Pak Rektor, kira-kira langkah apa saja sih Pak yang dilakukan oleh ISTA dalam membentuk lulusannya agar siap menjadi karakter yang unggul di era global seperti saat ini? Maaf, karakter unggul. Kalau kita berbicara karakter unggul itu ada nilai normatif ya, nilai-nilai luhur. Jadi saya menyampaikan itulah. Saya karakternya unggul, saya artikan kepada kemampuan bersaing di era global. Penguasaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah yang harus Dimiliki ya Pak? Dimiliki dari suatu bangsa. Kita tertinggal. Tidak ada satu perguruan tinggi, karena saya dari perguruan tinggi negeri tadinya, ya. Yang terkemuka. Tidak ada satu perguruan tinggi di Indonesia yang mampu menempatkan, ya, competitiveness-nya di standar internasional, ya. Itu sebagai 200 besar. Ya. Bahkan di bawah 500, perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia di bawah 500. Di era digital, di era globalisasi, ini adalah kesempatan. Cambuk juga buat kita ya Pak ini. Oh iya, kesempatan bukan hanya diberikan kepada perguruan tinggi yang sudah beken tapi hanya di nasional saja, ya, perguruan tinggi besar-besar. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan tadi saya sebutkan, ya, kita harus melakukan suatu transformasi. Ya, transformasi paradigma, transformasi kultural, dan implementasinya. Implementasinya apa? Kita harus mampu menyediakan pelayanan yang setara dengan kebutuhan di era global melalui perubahan kurikulum yang adaptif, melalui rekrutmen dari sumber daya manusia, dalam hal ini adalah dosen. Ya.
sebagai pengajar dan peneliti. Ya, kita masih banyak lemah sekali di sini. Nah, itu yang kami lakukan. Ya, dan tentunya perangkat softwarenya, ya, artinya sistem kurikulumnya, terus kemudian bagaimana pelayanan terhadap peserta ajarnya, itu adalah suatu hal yang sangat diperhatikan urgent, itu, sangat ya. diperhatikan. Baik, terima kasih Pak Rektor. Ini terakhir nih pertanyaan untuk Bapak Insinyur Faisal Safani. Pak, apa sih yang menjadi langkah ke depannya nih dari IULI dengan ISTA untuk bertransformasi agar arah perubahan dari paradigma pendidikan ini menjadi lebih baik gitu Pak? Ya, jadi tujuan kita bersatu tentu ingin melakukan satu terobosan breakthrough menjadi sebuah perguruan tinggi yang dinamis dan melihat kebutuhan pasar di depan. Industri hari ini butuh lulusan yang siap terap, tidak siap latih. Jadi kita harapkan nanti lulusan perguruan tinggi yang sudah kita inisiasi ini sama-sama kita lahirkan menjadi sebuah perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang siap untuk masuk ke industri maupun menjadi sebuah perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan terbaik dalam sains teknologi dan juga memiliki basis iman dan takwa. Nah, yang paling penting adalah sekarang kan lulusan perguruan tinggi kita ini kognitifnya kan sangat minimal. Nah, saya berharap kognitifnya akan meningkat karena ekosistemnya makin kuat. Iya. Ya, kami yang selama ini berdiri sebagai perguruan tinggi internasional, memiliki pergaulan di dunia internasional, bisa memberikan influencing kan kepada ISTA. ISTA pun begitu sebaliknya, ya kan, memberikan influencing yang positif kepada penyatuan ini. Nah, ke depan memang ekspektasi kita tidak muluk-muluk sebenarnya. Seluruh lulusan itu memiliki kualitas sumber daya atau human capital yang tinggi. Karena hari ini kan kalau kita lihat dari ranking perguruan tinggi saja di sekelas 3 besar perguruan tinggi negeri, hari ini peringkatnya masih di 2000-an. Ya. 2000-an. Sehingga bagaimana yang lain-lain? Kita perguruan tinggi yang terbanyak di dunia hari ini. Ya. Kita memiliki perguruan tinggi 4.300 dengan populasi 260 juta. Cina saja hari ini dengan miliaran penduduk hanya memiliki 2.000. Nah, berarti kan kita harus menjadi perguruan tinggi yang unggul dan kemudian pasar menerima apa yang kita ciptakan, yang kita produksikan. Kita produksinya kan manusia. Jadi saya pikir suka tidak suka kita harus bekerja keras bersama untuk membuat kurikulum yang di-customize sesuai dengan kebutuhan industri. Dan di akhir daripada semester kita akan lakukan untuk melakukan rencana pembelajaran semester yang sifatnya magang di industri. Tapi magangnya tidak hanya yang selama ini disuruh membuat kopi dan fotokopi, ya kan? Tapi juga magang yang the real magang bekerja dalam sebuah proses produksi dan digaji gitu ya, sehingga nanti dia merasakan betul. Ya. Karena yang paling tinggi kebutuhan sekarang adalah lulusan itu attitude-nya nih. Ya. Kalau impact mungkin dia bisa A plus skornya, tapi pada saat masuk industri ya attitude-nya attitude-nya betul-betul buruk. Nah, kita harus melahirkan attitude yang terbaik dengan skill dan knowledge yang juga baik. Jadi saya pikir SKA itu skill, knowledge, attitude itu harus standar ya. Itu yang mungkin nanti akan menjadi satu ikonik daripada penyatuan IULI dengan ISTA. Ya. Luar biasa Pak Faisal. Nah, baik, selanjutnya untuk Pak Roy nih, Pak. Ada nggak sih pesan-pesan untuk adik-adik yang masih mungkin mengenyam pendidikan di ISTA dan untuk yang sudah menjadi alumni baru saja, ada pesan-pesan khusus nggak nih Pak, selaku senior lah ibarat kata ya, alumni dari ISTA? Oke, pesan-pesannya buat rekan-rekan yang saat ini sudah dan bahkan sudah menjadi alumni, tetap harus punya kebanggaan terhadap alma maternya, itu yang paling utama. Lalu yang kedua, tetap berjuang dan jangan pantang menyerah. Artinya mutiara itu di dalam lumpur pun dia tetap mutiara.
Tidak ada yang membentuk kita berasal dari mana, seperti apa dan lain sebagainya. Yang menentukan kesuksesan itu adalah kita sendiri. Jadi artinya bukan beliau itu lulusan A, B, C, dan D. Dan itu sudah dibuktikan nama saya. Jadi artinya kualitas pribadi, kualitas individu bukan ditentukan oleh orang lain tetapi oleh kita sendiri. Jadi jangan khawatir, kesempatan sangat membentang luas gitu. Kesuksesan bisa diraih dan tetap yakin, tetap berusaha, tetap bisa seperti itu. Gitu. Ini harus ada kemauan yang kuat ya juga Betul. ya. Oke, terima kasih Bapak-bapak yang terhormat di sini sudah mau sharing dengan saya dan tentunya untuk pemirsa dari POD TV. Saya dengan berat hati ini harus mengakhiri perbincangan kita. Sebenarnya kalau kita berbincang akan panjang sekali, tapi mungkin di kesempatan yang lain ya Pak ya. Pak Rektor dan juga Pak Safa. Baik, untuk pemirsa sekalian kita akan mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi dalam perbincangan yang lebih menarik. Dan kita doakan bersama semoga wisuda dan wisudawan dari ISTA hari ini bisa menjadi generasi yang lebih baik dan terus berkarya dimanapun ditempatkan. Saya Anita Dewi dari POD TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.